Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel From Bangkok 64. Saat ini saya berada di sawah. Dan padi kita ini sudah waktunya untuk dipanen. Sudah terlihat mencoklat semua. Ini alat untuk memanennya bernama combine mini ya. Itu alat yang bisa menyabit dan mentreasure 2-in-1. Dalam satu alat memiliki dua fungsi, bahkan 3 sih. Langsung di hasil tracer itu masuk ke dalam karung langsung. Jadi ketimbang dengan alat tracer yang biasa, itu perlu diambil secara manual hasil tracernya, dan yang ini langsung dimasukkan ke dalam karung. Ini diperkirakan setengah hektar ini selesai kurang dari 8 jam. Ini karena berhubung tekstur geografis persawahan kita ada yang cukup dalam ya. Jadinya ini kita ambil yang tanahnya yang udah keras di tengah-tengah. Dan di perbatasan di sana itu cukup dalam. Jadi alat combine kelemahannya di situ, tidak bisa memanen di kawasan yang dalam. Nah, ini kemarin kita sudah panen padi merahnya. Ada sebagian terserang hama tikus sedikit ya, tapi kita lebih banyak terserang hama walang sangit. Itulah tantangan jadi seorang petani, khususnya untuk petani zaman sekarang yang dikategorikan katanya zaman petani milenial. Ya, zaman-zaman saya ini sudah tidak berpikiran lagi pingin terjun ke persawahan, karena hasilnya ya saya mengalaminya itu sangat sedikit. Waktu tanam aja sekitar dari tanam sampai panen 3 bulanan atau 4 bulanan. Itu untuk nilai profitnya masih di bawah gaji honor. Memang lebih enak menjadi pegawai katanya, atau ASN atau pegawai swasta yang memiliki jabatan tinggi. Ya, saya berharap pemerintah bisa lebih bukan sekedar perhatian, namun perlu ada kebijakan yang menguntungkan petani, di mana petani ini menghasilkan produk padi yang nantinya menjadi produk nasi. Itu menjadi bahan pokok utama bagi kita yang masih berbudaya makan nasi. Ya, berharap beras itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi, terutama pada gabah basah. Ini sangat-sangat saya mengalami harga pupuk non subsidi ya. Non subsidi itu sangat tidak terjangkau oleh petani yang mengandalkan hasil panen padinya. Nah, terlepas lagi bila ini seluas ini kita panen secara manual, itu dengan cara nyabit dan juga tracer. Jadi waktu antara nyabit itu perlu ditumpukan dulu, dan hasilnya padinya di bagian bawah itu mengalami proses panas gitu ya. Jadi hasil gabahnya itu kurang bagus kalau menunggu tracer yang terlalu lama. Itu tidak boleh lebih dari 3 atau 4 hari ya. Dikhawatirkan malah gabah yang setelah disabit atau dipanen itu bisa tumbuh.
bahkan rusak, dan dari segi rasanya juga akan berubah. Nah, saya mendukung sekali program pemerintah yang katanya memberi bantuan kepada petani melalui kelompoknya, itu berupa alat combine. Alat combine ini sangat berguna sekali bagi petani, di mana meningkatkan nilai ekonomis dari biaya upah orang nyabit dan biaya ongkos tracer itu bisa ditangani dengan alat combine. Nah, kelompok kami ini itu khususnya di kota Bengkulu saya belum terdengar ya adanya alat combine di wilayah kota Bengkulu, khususnya di daerah Muara Bangkahulu. Ini alat kita pinjam dari daerah tetangga yang alhamdulillah memiliki waktu untuk memanen sawah kami ini, dan sangat terbantu karena dari segi waktu, terutama saya menunggu orang panen, tidak terlalu lama. Ini sangat berguna sekali alat combine ini, dimana hasil dari sabitannya langsung terurai atau posisinya itu langsung di sawah, jadi tidak capek-capek, dimana nanti hasil batang yang keluar itu akan menjadi pupuk organik, pupuk alami yang bisa mengurangi jumlah pupuk yang akan digunakan untuk musim tanam berikutnya. Nah, kita juga di sini menanam kacang panjang, memanfaatkan daerah pematangannya. Ini juga lumayan hasilnya. Malah lebih menguntungkan menanam kacang panjang ketimbang padi. Hanya saja kalau kita nanam kacang panjang dengan jumlah yang banyak, itu pun harganya akan jatuh, menyesuaikan hukum pasar ekonomi. Jumlah barang banyak, permintaan sama, produk memiliki kapasitas waktu yang harus terjual dan diproses menjadi suatu makanan, itu mau tidak mau akan menurunkan harga jualnya. Nah, kalau stok barangnya sedikit, permintaan sama, maka harga kacang panjang akan naik. Nah, berhubung banyak yang menanam padi dan ada permainan juga di antara pengempul gabah basah, sempat nilai harga gabah basah saat ini itu di kisaran 3.800 sampai 4.500. Dan kemarin saya menjual gabah basah, kategori gabah basah, walaupun saya melihat kondisi padinya itu kering, itu bernilai 4.300 per kilonya. Ya, berharap itu minimal kemarin harga gabah basah itu di 4.500. Itu sedikit menutupi biaya pupuk dan lain-lainnya. Menurut pribadi ya, harga beras seharusnya itu di percobaan di harga 20.000 untuk menunjang harga gabah itu di kisaran harga mulai dari 5.000 sampai 5.500.
Ya kalau saja video ini didengar oleh ya orang yang memiliki wewenang dalam wilayah saya ini, khususnya di Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu hingga Indonesia, memberi perhatiannya melalui kebijakan yang peduli terhadap petani. Ini jujur aja banyak petani yang saya pantau itu aset-asetnya tersita oleh bank karena sebagian membutuhkan biaya untuk sekolah dan lain-lainnya, itu mengajukan pinjaman di bank. Sangat berharap petani Indonesia itu lebih maju dan benar-benar kita mampu mengekspor beras ke luar negeri. Oke, terima kasih, videonya cukup panjang lebar, ngomongnya ngalong ngidur kesana kemari, mungkin tidak jelas. Ya suka-sukalah saya, jangan diambil hati. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.